Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ustazah Susi Kumaladewi, salah satu guru SMP ITK Hasanah Banjarbaru. Mungkin tidak asing lagi dengan wajah saya ya. Hari ini saya ditemani oleh salah satu siswa dari SMP ITK Hasanah Banjarbaru, yaitu Kela Nurfatimatu Zahra. Alhamdulillah Kela ya nak ya, Allah memberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran untuk kita berdua, untuk bertemu akhirnya di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Tak lupa juga kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Oke Nak Zahra, gimana nih perasaannya hari ini? Saya Susi nih mau tag video nih sama saya Susi. Gimana perasaannya? Oke, campur aduk ya sebenarnya. Senang ada, tegang ada, karena kan belum ada briefing sama sekali. Tadi briefing dikit aja. Tapi senang bisa dipilih sama Ustazah Susi, bisa dipercayai buat nemani Ustazah mengisi acara hari ini. Ya, kita sharing ya Nak Zahra ya. Jangan tegang dan jangan takut aja, kita sharing-sharing aja. Mungkin teman-teman di sana yang menonton video kita mungkin akan terinspirasi dan termotivasi karena ada salah satu murid dari SMP ITK Hasanah Banjarbaru nih. Ngapain sih saya Susi ini manggil Zahra? Pasti gitu kan pertanyaannya. Nah, sedikit tips ya, mungkin sedikit saran atau sedikit berbagi nih dari Kela sendiri, dari Kela Zahra sendiri. Hal positif apa sih yang bisa Kela Zahra bagikan nih ke teman-teman, biar teman-teman juga termotivasi, biar teman-teman juga semangat dalam ibadahnya di bulan suci Ramadan ya. Ini kan tadi hari ini ya sudah lihat ya Zahra ke sekolah Nak ya. Nah, bisa nggak Zahra paparkan atau bagikan ke teman-teman hari ini pengalamannya di sekolah bagaimana? Oke, jadi dimulai dari datang ke sekolah tadi langsung ke kelas buat siap-siap tadarus sama ustazah sama teman-teman yang lainnya. Terus selesai tadarus kita tadi belajar karena kebetulan lagi di sekolah, jadi ikut belajar dari sekolah aja, belajarnya sesuai jadwal yang udah dibagi sama ustazahnya. Terus tadi juga bincang-bincang sedikit sama teman-teman, mau bukber di mana, mau kapan dan lain-lain sebagainya. Baru beberapa hari ya sudah merencanakan untuk buka puasa bersama. Nah, mungkin di situ ya mungkin ya ketika ketemu teman kita berbagi biar nggak bosan ya Zahra ya. Kan mungkin nih ada mungkin bukan selentingan lagi ya, mungkin ngapain sih ke sekolah, mending tidur di rumah bulan puasa. Nah, itu bagaimana sih Zahra menanggapi hal-hal seperti itu? Kalau Zahra sendiri menanggapinya karena di setiap hal itu ada yang positif dan negatifnya. Kalau misalnya di rumah kita bisa kok belajar untuk ilmu, apalagi ada daring kan, cuman kurang efisien karena kan pasti teman-teman habis sahur ngantuk, terus join Zoom lagi, tidur lagi, habis itu setelah absen mungkin tidur lagi kan kurang efisien ya. Nah, kalau ke sekolah kita bisa dikontrol sama ustaz-ustazah lainnya. Terus kita juga bisa ngaji, ketemu sama teman-teman lainnya daripada di rumah bosan aja. Ngapain aja coba buka HP, bukanya ini, bukanya itu, udah gitu-gitu aja seharian. Mending ke sekolah ketemu sama teman-teman, sama ustaz-ustazah. Terus kita juga nuntut ilmu di sini. Kita nuntut ilmu mendapatkan pahala. Kita juga mengurangi tidur berlebihan. Kan tidur berlebihan tidak boleh. Tidur di bulan puasa itu dibolehkan. Namun kalau misalnya berlebihan itu beda ceritanya. Jadi lebih baik kita ke sekolah, ada kegiatan sama teman-teman, juga di sini kegiatannya positif semua. Iya, alhamdulillah ya Nak Zahra ya, berarti ke sekolah ini sudah semangat tadi niatnya mengaji, membetulkan tadarusnya, mungkin dari murajaahnya tadi ya, tahsinnya. Nah, bertemu dengan teman-teman, alhamdulillah. Beda hal ceritanya mungkin di rumah tadi ya Zahra ya, mungkin kita juga udah terbiasa dari sekolah full day kemarin. Nah, sekarang kan posisinya bulan puasa. Nah, puasa itu sebenarnya menurut Zahra menjadi beban apa enggak sih ketika hadir ke sekolah? Ini kan puasa nih. Oh, berat Ustazah, nggak bisa makan, nggak bisa minum atau capek Ustazah. Nah, itu beban nggak menurut Zahra sendiri ketika ke sekolah? Kalau misalnya ditanya beban atau enggak, emang beban. Cuman nggak ada salahnya kalau kita ngejalanin aja dulu. Buktinya sekarang Zahra ngejalanin aja kan. Jadi ya kayak enjoy aja. Waktu juga berlalu gitu aja. Waktu nggak berhenti bergerak kan. Jadi nggak kerasa juga udah sampai rumah, tidur sebentar, terus tiba-tiba buka puasa deh.
nggak berasa ya Zahra Iya. ya, mungkin karena di sekolah tadi ada kegiatannya, beda hal cerita dari di rumah tadi ya, tidur bangun tidur gitu. Kalau di sekolah kan mungkin nggak berasa tadi ya, ada cara-caranya tadi, mungkin ada pelajarannya, ada tadarusnya. Nah setelah itu kan Zahra pulang sekolah ya Zahra Iya, ya. pulang sekolah. Nah habis pulang sekolah apa yang Zahra lakukan ketika sudah udah di rumah nih? Bisa aja kan teman-teman apa sih lagi yang bisa dilakukan ketika pulang sekolah nih, ketika bulan puasa gitu. Pulang sekolahnya kebetulan kan sebelum zuhur. Sebelum zuhur. Terus sampai rumah tuh udah ada mau azan zuhur, jadi siap-siap. Terus azan zuhur, sholat. Habis itu kalau misalnya nggak ada kegiatan biasanya tidur. Tidur. Tidur sebentar, terus nanti Istirahat ya mungkin ya Zahra jadi ya. Istirahat. bangunnya sekitar jam 2 atau jam 3, terus nanti bantu-bantu dimasak, bantuin mama masak, mau masak buka buat apa gitu loh. Bantu masak, berarti Iya. Zahra masak juga Masak dikit tuh. atau mau apa gitu, baru Zahra yang menyiapkan gitu. Yang penting bantu orang tua ya Zahra ya. Iya, terus kalau misalnya udah azan asar lagi, sholat asar lagi. Terus kalau misalnya ada janjian sama teman-teman di luar atau mau bukber atau mau cari takjil buat buka puasa di rumah, biasanya keluar dulu sebentar. Biasanya bareng kakak atau enggak sama mama. Habis itu cari makanan, bisa pulang lagi. Tuh kalau misalnya buka puasanya di rumah aja. Kalau misalnya bukber sama teman-teman ya sampai habis isya atau sebelum isya mungkin. Udah balik ke rumah. Udah balik ke rumah lagi, bukber kan, terus sholat, terus biasanya main-main dulu sebentar, namanya Bentar. juga ketemuan. Nah, tadi Ustazah agak sedikit ini ketika Zahra bilang mau beli takjil tadi. Nah, ini biasanya termasuk saja Susi juga. Kalau mau beli takjil itu atau mau beli jajanan bukaan tuh ketika lihat sesuatu makanan tuh, wah, ini nafsu nih, pengen beli ini. Ada nggak akhirnya kebanyakan dibeli ya mungkin agak terbuang atau apa nih, ada nggak tipsnya dari Zahra ketika Zahra mau beli takjil, mau beli menu buka, apa sih yang harus Zahra lakukan nih supaya jangan over lah gitu belinya gitu. Lapar mata tuh sebenarnya wajar banget, cuman kita bisa kontrol itu dengan pikiran kita sendiri. Kalau Zahra biasanya kalau misalnya lihat makanan yang enak, wah enak nih buat buka puasa nanti betul. gitu kan, dipikir-pikir lagi kalau misalnya dibeli dimakan nggak ya, kan misalnya jajanannya pasti banyak dong, kita beli nggak cuma 1-2 aja. Kalau bisa sih dipikir-pikir dulu mau beli itu kira-kira kemakan atau enggak ya. Terus kalau misalnya juga tetap kebeli, itu kan pasti mubazir karena nggak dimakan. Terus duitnya juga habis, nggak bisa beli yang lain lagi kan. Nanti siapa tahu mau beli skincare atau apa kan nggak cukup karena habis udah dibeli takjil. Sedangkan makanannya sendiri nggak kita makan, nggak bikin kita kenyang, malah yang ada mubazir. Berarti dipikir-pikir dulu ya Zahra ya, mungkin oh ini enak mungkin, tapi ini kemakan apa enggak gitu, uangnya cukup apa enggak, mungkin lebih baik ditabung tadi ya Zahra ya. Jangan sampai kita membeli sesuatu itu jadi mubazir ya, betul sekali kata Zahra. Jadi apa yang mau kita beli ya memang itu sesuai dengan kebutuhan kita ya, bukan apa yang kita mau tadi ya. Oke, bulan puasa memang melapar mata tadi sangat-sangat menggoda sekali, betul sekali. Saya juga kadang-kadang seperti itu ya. Tadi buka puasa, sholat tarawih tadi ya bersama teman-teman. Nah kalau saat sahur Zahra ada nggak tipsnya nih biar bangunnya cepet kah, atau Zahra nanti dibangun sama orang tuanya kah gitu? Ada nggak cara-cara dari Zahra sendiri saat sahur nih, atau mau apa yang dilakukan sih sebelum sahur apa gitu, ada nggak gitu? Misalnya kalau misalnya bangun lebih awal, sempetin dulu tahajud. Karena kan habis tidur tuh dibolehin tahajud, disunahkan tahajud. Terus tahajud kalau misalnya sempat. Kalau misalnya nggak sempat langsung ke dapur buat bantu-bantu, terus beres-beres juga. Habis itu sahur bareng keluarga. Habis itu selesai sahur ngumpul-ngumpul dulu sebentar. Bicarain mau mau bukaan apa nanti, meskipun padahal belum lama belum ini ya, masih sahur, masih menentukan mau menu buka apa, sebagai mungkin membangun komunikasi yang baik dengan keluarga. Betul sekali. Habis itu sholat subuh berjamaah di rumah aja, karena emang di rumah mayoritasnya cewek semua, jadi ya sholat di rumah aja berjamaah sama mama sama ayah. Mungkin lebih anu juga ya, bersama keluarga lebih intens gitu. Betul sekali, karena mungkin paginya mama sama ayah kerja ya, dan Zahra juga ke sekolah. Mungkin itu waktu yang memang momen harus Zahra manfaatkan. Oke, terima kasih Nak Zahra untuk
hal-hal yang positif yang bisa Zahra bagikan ke Usaya Susi, ke rekan-rekan sekalian, ke teman-teman yang menonton video ini. Semoga yang menonton juga bisa termotivasi ya Zahra ya, bisa oh ini positif, oh ini bagus, ini bisa kita lakukan. Nah, yang hal-hal yang tidak bagus atau kurang baik itu tidak perlu dilakukan ya teman-teman sekalian juga. Nah, Zahra saja ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya, sudah memberikan yang bermanfaat lah untuk kita semua ya. Dan sampai di sini juga untuk video, untuk pemaparan atau untuk video yang harus kalian nonton, Ustazah ucapkan terima kasih. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi untuk bulan puasa minggu tahun berikutnya.